Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Kata shalom ini sangat pas, cocok, tepat kita ungkapkan di hari ini. Karena kehadiran kata shalom dari seberang surga melalui perantaraan Roh Kudus, yaitu di mana Allah telah menyiapkan utusan-utusan untuk membawa informasi Allah bagi dunia, untuk menghadirkan informasi dari surga ke dalam dunia ini. Karena segala masalah, kondisi, situasi yang terjadi, informasi yang membawa damai, membawa pemulihan, itu ada di dalam surga, ada di dalam Yesus, ada di dalam Roh Kudus. Maka informasi-informasi ini sangat penting bagi dunia. Karena itu di dalam dunia juga membutuhkan hal-hal seperti Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah tidak pernah tipu, Allah tidak pernah membosankan orang, tetapi Allah itu ya dan amin. Tepat waktunya Ia akan tolong umatnya. Ia tidak pernah memaksa, tetapi pas, cocok, itu baru kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seseorang hadir ke dalam dunia, mama, om, tante, bapak, dan mereka sukacita karena kehadiran satu sosok manusia, gambar Allah, wujud Allah di dalam dunia ini. Tetapi ketika seseorang meninggalkan dunia, pindah dari tempat realita dunia nyata ini kepada dunia supranatural, saat itulah terjadi duka cita, sedih, capek, dan segala ekspresi hidup yang membuat hati kita duka, yang membuat hati kita sedih akan muncul. Tetapi ketika ada suara dari surga membawa informasi dari surga bahwa ada kebangkitan, berarti menghibur kita, menguatkan kita, meyakinkan kita untuk kita tetap eksis, melayani Tuhan, mengikut Tuhan, mengiringi Tuhan, dan tetap beriman kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus telah mati di kayu salib, putri-putri Yerusalem, mereka menangis, mereka duka, mereka sedih. Berapa ribu kata ungkapan mereka keluarkan hanya karena Yesus telah mati. Tetapi setelah Yesus telah bangkit dari antara orang mati, Ia pindah di atas dunia, dari dunia kuburan. Saat itulah orang pertama yang menjumpai kebangkitan Yesus adalah putri-putri Yerusalem. Kemudian orang kedua yang pernah melihat kebangkitan Yesus adalah Petrus dan Yohanes. Kemudian yang paling terakhir yang menyaksikan tentang Yesus benar-benar bangkit ialah Rasul Paulus. Dia bilang begini, aku yang paling hina, yang tidak dihitung oleh dunia ini, tetapi langsung hitung oleh Allah dari surga melalui perjalanan dia ke Damsyik untuk menganiaya orang-orang percaya di daerah Damsyik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal 27. Sekali lagi, Matius pasal 28, Matius pasal 28 ayat 11 dan 15 sampai 15. Tadi pengacara sudah membacakannya. Matius 28 ayat 11 pergi 15. Di antara kita yang sudah dapat, tolong membacakan. Agama ayat 11, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. 12, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada setadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang
malam-malam dan mencarinya ketika kamu sedang tidur. 14. Dan apabila hal kedengaran oleh wali negeri, kami akan membicarakan dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan. 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar dan diantara orang Yahudi sampai sekarang ini. Baik, terima kasih atas pembacaan firman. Tuhan memberkati. Kita mengangkat tema adalah stop menipu umat. Sekali lagi, stop menipu umat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, stop menipu umat. Karena umat itu adalah milik gereja. Umat itu juga adalah milik negara. Umat itu juga adalah milik kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka jadilah pemimpin yang bijak, yang beriman, membawa teologi kebangkitan Yesus di tengah dunia ini, sehingga teologi kebangkitan Yesus itu bukan sulap, bukan juga ramalan, tetapi teologi kebangkitan Tuhan dari antara orang mati adalah teologi yang ya dan amin, alfa dan omega, yang tidak diputarbalikkan oleh siapapun di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teologi kebangkitan adalah ajaran gereja kini di tanah Papua. Dan ajaran ini kita tidak bisa kita tinggalkan dari dalam diri kita, dalam aktivitas kita. Teologi kebangkitan harus dijunjung tinggi, harus ada di dalam diri kita, menyatakan kepada pribadi, menyatakan kepada sesama, menyatakan kepada dunia bahwa benar Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita akan melihat ada dua cara manusia untuk mengelabui teologi kebangkitan Yesus. Cara yang pertama adalah saksi kebenaran murahan. Sekali lagi, cara yang pertama saksi kebenaran yang murahan. Kalau barang yang murah cepat rusak. Tapi kalau barang yang mahal, dia rusaknya lama. Tapi kalau barang murah cepat rusak, bisa orang jual juga murah-murah. Jadi ada sekelompok orang yang memberitakan kebenaran teologi itu dengan murah, gampang dibeli, gampang dijual, gampang ditinggalkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama ayat yang ke-11 itu saksi kebenaran murahan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, serdadu-serdadu ini mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka, mereka sudah mendengar dengan telinga mereka. Tubuh antara mereka juga sudah bersaksi bahwa benar Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dari kuburan Yesus sudah bangkit. Mereka sudah kenal. Akhirnya mereka turun ke kota dan mereka menceritakan kepada imam-imam dan tua-tua bahwa Yesus benar bangkit. Kami sudah melihat bahwa batu besar itu terguling sendiri. Malaikat Tuhan datang duduk di atas batu itu. Gempa bumi terjadi. Itu tanda-tanda yang terjadi waktu Yesus bangkit, yang disaksikan oleh para serdadu-serdadu atau penjaga-penjaga kuburan itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, dan juga para serdadu itu, mereka juga yang pukuli Yesus, diludahi, ditinju sampai dikuburkan. Kehidupan tiada dosa Yesus, para serdadu sudah menyaksikan dari awal hingga sampai pada kuburan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, ajaran tentang teologi kebangkitan mereka sudah paham sekali, mereka sudah mengerti karena mereka sendiri sudah mendengar, mereka sendiri sudah melihat. Tetapi
Tetapi yang menjadi persoalan dan masalah bagi mereka adalah mereka punya teologi itu murahan. Bisa dibeli, bisa ditipu, bisa ditinggalkan, bisa menyangkal. Akhirnya imam-imam mulai juga memutarbalikan teologi kebangkitan yang ya dan amin itu mulai dikaburi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, imam-imam ini juga mereka sudah pahami tentang ajaran tentang Taurat. Yesus akan, Mesias akan datang, akan bangkit dan akan hidup. Mereka sudah pahami, tetapi mereka punya teologinya lahiriah, manusiawi, duniawi, untuk menindas, menguras, menindas dan menghalangi orang, sehingga mereka juga harus diputar-balikan ajaran tentang kebangkitan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itulah sebabnya yang sangat penting, stop kita menipu umat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lalu mereka membuat sebuah rapat khusus untuk membicarakan tentang teologi kebangkitan itu. Cara apa yang kita harus buat supaya memutarbalikan, supaya fakta kebenaran ini kita tipeks, lalu kita buat murid-muridnya yang curi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, teologi murahan bisa dibeli, teologi murahan bisa dihanyut oleh derasnya arus, derasnya tantangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, uang menjadi Tuhan, uang menjadi penghambat teologi kebangkitan. Kemudian keinginan, kemauan hidup yang tidak memadai itu mengurangi, menghambat, menghalangi akan teologi kebangkitan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sangat menjadi berkat adalah bagaimana teologi kebangkitan Yesus itu bukan saja di perjanjian baru, tetapi sepanjang perjanjian lama itu pun sudah diberitakannya. Yesaya pasal 37, judul di atas itu kebangkitan Israel. Lalu Matius pasal 28, itu judulnya Yesus bangkit. Kemudian 1 Korintus 15 itu berbicara bahwa Paulus mulai menyampaikan kepada orang Yahudi bahwa kebangkitan Kristus. Lalu judul berikut adalah kebangkitan kita. Lalu yang paling terakhir adalah kebangkitan tubuh. Yang berbicara tentang kebangkitan tubuh adalah tubuh rohani yang akan bangkit dari antara orang mati oleh setiap individu kita. Entah itu digugurkan saja baru meninggal, roh dia, nyawa dia akan bangkit dan ada di dalam kerajaan surga. Entah dibunuh dengan pedang, entah jejaknya dihilangkan, semua akan bangkit dan hadir di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itulah sebabnya 1 Korintus 15 ayat 44, dari benih alamiah akan keluarkan rohaniah. Jadi benih dari tanah yang dikuburkan, tetapi benih hidup rohani akan bangkit menjadi ahli waris di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jadi teologi kebangkitan Kristus itu jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita bimbang, tetapi itu adalah teologi yang sah, yang ada di dalam ajaran kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang kedua, menjadi saksi dusta bagi umatnya. Setelah mereka rapat, mereka sudah pahami. Lalu ayat yang ke-15, mereka mulai sebarkan teologi abu-abu atau teologi pluralisme, yaitu tidak putih, tidak hitam, dia susah dibaca, yaitu murid-muridnya yang curi. Kebenaran yang benar bangkit dikaburi menjadi murid-muridnya yang mencuri. Itu mulai diajarkan kepada orang Yahudi, kepada umatnya, sehingga umatnya mereka bingung, ragu, kemudian tak atu-atu. Mereka tidak mau serius ikut Tuhan, mereka tidak mau beriman kepada firman, karena ajaran palsu sudah mulai mengajarkan kepada umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kemudian mulai kurangi semangatnya Injil, mulai mengurangi semangatnya
semangatnya akan pemberitaan Injil. Mulai mengurangi juga semangatnya akan memberi, semangatnya untuk bekerja bagi Tuhan. Karena ajaran baru itu mulai masuk. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Maka Matius pasal 28 ayat 18 dan 19-20. Segala kuasa di surga telah diberikan kepadaku. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi imam-imam, serdadu-serdadu mulai menyebarkan informasi kebangkitan Yesus itu menkelabui. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, Yesus Kristus telah menampakkan kepada murid-murid yang asli, bukan kopikan. Murid-murid yang benar, yang berhikmat, yang bijak, yang beriman, yang tidak menjual teologi kebenarannya itu dengan kondisi situasi dunia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, Petrus, murid-muridnya mulai mendengar. Yesus mulai menampakkan diri, menguatkan mereka, mengutus mereka, memberi mereka kuasa, memberi mereka kekuatan supaya tetap mereka eksis dalam teologi kebangkitan Tuhan itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teologi kebangkitan Kristus itu telah diamanatkan kepada kita semua untuk menjadi pembela Yesus tentang kebangkitan, tentang kematian, tentang kelahiran, tentang kedatangan, tentang akhir hidup. Telah semua dipercayakan kepada kita manusia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita bicara hari ini bukan teologi politik, tapi politik saya tidak bicara. Di sini yang kita bicara bagaimana kita menjaga eksisnya Injil, eksisnya teologi, eksisnya ajaran Tuhan yang ada di dalam gereja ini, yang akhir hidupnya mengubah kita dari yang daging diubah menjadi roh hanya oleh ajaran Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah pembawa informasi yang baik bagi dunia. Stop menipu sesama, entah itu di media sosial, entah itu siapapun. Masalah yang dulu, berapa negara di sana langgan langsung tarik di Papua. Papua masih jauh berapa kilometer. Dibutuhkan bahwa eksis di dalam Kristus. Ini penting dan sangat penting bagi kita jemaat sepawa. Yang lain itu ada hamba Tuhan lain. Kita jemaat sepawa eksis. Kemarin tentara mengunjungi kita. Kami sudah kasih tahu dengan baik. Mereka sudah antar dan kami akan siap. Kalau hari ini mereka datang, kita hanya kasih tahu begini. Semua kegiatan kami yang instruksi dari wali kota, Nodeklas kami ikuti. Yang ada ini adalah kerinduan mereka datang. Kita tidak bisa, saya sebagai pemimpin gembala, kami 3 majelis, kami tidak batasi umat. Tetapi itulah kerinduan roh. Dan pemerintah pun tidak bisa batasi kerinduan roh seseorang. Karena itu hak. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau mereka datang, kita akan berikan hanya kerinduan. Segala informasi sudah sampaikan. Karena mereka adalah saya langsung bukan wakil Allah, tapi hamba Allah. Bekerja karena Roma 13 dia berbicara pemerintah itu bukan wakil, tapi dibicara hamba-hamba Allah untuk mengerjakan pekerjaan Allah di dalam dunia ini. Dan gereja sebagai mitra kerja antara pemerintah dengan gereja. Tapi gereja harus ukur dan uji pada ajaran firman. Kenapa miras tidak tutup? Gereja tutup. Maaf, wali kota bilang begini. Tidak ada satu hamba Tuhan yang datang menasihati saya untuk menutup miras. Sekarang hamba Tuhan punya komitmen. Tidak ada satu pemerintah datang menutup gereja. Karena gereja bukan berbicara tentang kehidupan, tetapi berbicara kehidupan dengan kekekalan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena kebangkitan Kristus menghibur kita, menguatkan kita untuk tetap kita eksis di dalam kehidupan kita. Akhir kata, setiap manusia punya jatah kematian. Tetapi ingat,
Setiap manusia punya jatah juga kebangkitan. Mari kita berdoa. Saya minta kesediaan Ibu KDP terbaik sebelum kami dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih pada kesempatan siang ini. Melalui kebangkitan Yesus Kristus, Engkau mengalahkan kuasa maut, Engkau mengalahkan strategi iblis, sehingga di siang hari ini Engkau bangkit. Kami sesudahnya jemaat Sebaut memuji memuliakan akan nama-Mu melalui hamba-Nya Tuhan. Engkau dapat diberkati firman pada siang hari ini. Engkau berkati pula hamba Tuhan untuk pelayanan selanjutnya. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Baik, selanjutnya kami kembali.